salam sejahtera bagi kita semua. Saya Reza Estomi Saragi, kelas 1B, jurusan Teologi. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil laporan bacaan saya dari buku Pengantar Perjanjian Baru, penulis buku Willy Maxen, penerbit BPK Gunung Mulia, halaman 310 sampai halaman 333. Dalam mata pelajaran Pembimbing dan Pengantar PB2, yang dimana Bapak Ramli Harahap sebagai dosen pengampu. Injil Yohanes. Isi. Yohanes menggambarkan perjalanan hidup Yesus dari permulaan sampai penyaliban dan kebangkitan, seperti yang dilakukan oleh Injil-Injil sinopsis. Tetapi ada beberapa perbedaannya yang khas. Menurut sinopsis mengikuti pola khas Markus, Yesus pergi ke Yerusalem hanya sekali, yaitu pada akhir pelayanannya. B. Sumber-sumber dan titik tolak. Petunjuk pertama bahwa Yohanes 1-20 juga mengandung sumber-sumber yang sudah diolah melalui suntingan ditemukan dalam Yohanes 2 ayat 11. Di situ mujizat di Kanaan secara gambling disebut sayagau yang pertama dari tanda-tandanya. Disebut pula tentang tanda-tanda yang berikutnya tanpa dijelaskan laporannya. Namun penyembuhan anak pegawai istana disebut sebagai tanda kedua. C. Suntingan gereja. Jelas bahwa pasal 21 adalah sebuah tambahan. Dalam Yohanes 20 seperti halnya dengan Lukas 24, penampakan-penampakan Tuhan yang bangkit terjadi secara terbatas dalam dan sekitar Yerusalem. Sebaliknya pasal 21 berbicara tentang penampakan di Laut Tiberias. Dan dengan demikian memunculkan pertanyaan, apakah hal itu dimaksud untuk mewakili suatu kompromi dengan tradisi yang berbicara tentang penampakan-penampakan di Galilea. D. Masalah kepengarangan. Tradisi gereja belakangan menyebutkan Yohanes anak Zebedeus sebagai pengarangnya. Apakah dalam hal ini Justinus benar berpandangan demikian? Tidaklah dapat dipastikan. Irenaeus dengan gambling menyamankan murid yang dikasihi ini dengan Yohanes dan menyatakan bahwa Efesus adalah asal mula Injil ini. Bersamaan dengan tradisi ini, kita sering menemukan pendapat bahwa Injil ini merupakan karya seorang bernama Yohanes sang murid dan Yohanes si penetua. Surat-surat Yohanes pertama. Bentuk sastranya. Karena dokumen ini tidak memiliki suatu pembukaan seperti Ibrani dan penutup suratnya, bentuk sastranya tidak mudah untuk ditentukan. Dokumen ini telah disebut homili, surat peringatan, traktat atau manifesto, tetapi tak satu pun dari semua ini benar-benar merupakan gambaran yang tepat. B. Keadaan para pembacanya. Sepengarang membayangkan para pembacanya terancam oleh suatu ajaran sesat yang para pengikutnya bukanlah Yahudi ataupun non-Yahudi, melainkan mengaku sebagai orang Kristen. C. Kesatuan dokumennya. Kesulitan dalam mencoba memisahkan sumber-sumbernya dengan derajat kepastian tertentu dapat dilihat jelas dalam kenyataan bahwa kita harus mengandaikan si pengarang bukan sekedar mengambil alih sumbernya, melainkan mengubahnya dengan menambahkan komentar-komentarnya sendiri. D. Kedudukan teologi si pengarang. Si pengarang tampaknya bergabung dalam kelompok yang menggabungkan pandangan Yohanes yang asli ke dalam tradisi gereja, sementara Yohanes tertarik dengan alternatif antara iman dan ketidakpercayaan. Dalam 1 Yohanes alternatifnya adalah iman atau ajaran sesat. Peran si pengarang. Para pembaca dihimbau bukan saja agar tinggal di dalam gereja, tetapi juga mempraktikkan kasih dalamnya. Segala kejahatan adalah dosa, dan pelanggaran hukum juga dosa yang mendatangkan maut. Karena hal itu dapat diakui dan diampuni, ia yang menjalankan perintah dan melakukan apa yang berkenan kepada Allah akan tinggal dalam kekekalan. F. Kepengarangan dan waktu tempat penyusunnya. Karya ini kemungkinan berasal dari timur sekitar tahun peralihan abad pertama. Surat Yohanes yang kedua dan yang ketiga. 2 Yohanes diselamatkan kepada salah satu kuria atau wanita. Wanita disebut dipakai sebagai suatu sebutan untuk jemaat penyunting yang terpilih anak-anaknya. Dengan sastra lain sebuah jemaat. Maka tujuan surat ini adalah memberikan suatu peringatan mengenai ajaran sesat yang jelas berhubungan dengan mereka yang sebutkan dalam 1 Yohanes, karena baik ajaran-ajaran sesat maupun ortodoksi atau ajaran yang dinilai benar digambar dalam kedua dokumen ini dengan istilah yang sesama. Terima kasih.